Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Harus Yakin. Halo para pejuang receh dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips, yaitu 4 tips berjualan makanan. Tonton terus videonya. Selamat datang para penonton yang baru bergabung di channel Harus Yakin. Selamat bergabung. Mudah-mudahan di sana semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe di bawah. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Baiklah, para pejuang receh dimanapun berada yang seprofesi dengan saya, tukang jualan makanan, ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar kita berjualan makanan ini tidak cepat bleret gitu loh, tidak cepat tutup, maksudnya bisa terus berjalan, tetap masih bisa berjualan terus gitu. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba berjualan makanan, yaitu tips yang pertama adalah niat. Jadi kita harus kuat berniat, niat kita itu harus kuat untuk berjualan makanan itu, karena semua itu tanpa didasari dengan niat yang kuat itu rasanya itu ya nggak bisa, nggak akan berhasil. Jika kita ragu-ragu itu mending kita mundur aja. Jadi kita harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat, yakin bahwa kita itu pasti akan berhasil. Kemudian tip yang kedua adalah belajarlah untuk membuat aneka jajanan yang lain. Jadi jangan fokus di satu makanan. Contohnya kita bisa membuat bakso, terus kita jualannya bakso tok. Nah itu nanti suatu saat orang itu udah sering, mungkin kalau pertama kali berjualan insya Allah kita akan rame. Karena apa? Orang itu akan penasaran, ingin mencicipi seperti apa sih rasanya baksonya. Nah jadi orang itu akan rame berdatangan. Tapi nanti setelah beberapa hari kemudian, apabila orang itu sudah tahu rasanya seperti apa, orang itu mungkin bisa, oh rasanya seperti itu, pindah lagi. Nah, jadi warung kita, jualan kita itu akan sepi. Makanya kita harus pandai-pandai untuk belajar atau mempelajari aneka jajan yang lain. Jadi kalau seandainya jajanan kita yang itu tadi rasanya udah sepi, nah kita munculkan ide-ide kreatif jajanan yang lain. Nah, insya Allah nanti di situ orang akan datang lagi. Ya itu seperti yang saya terapkan sampai sekarang ini. Jadi harus banyak belajar dan menguasai cara membuat jajanan-jajanan yang lainnya itu, agar supaya pelanggan-pelanggan kita itu tidak bosan dengan satu makanan. Jadi apabila sudah bosan yang ini, bisa mencicipi yang satu lagi. Yang itu udah sering makan, udah bosan, nah itu bisa mencicipi yang baru lagi. Begitu seterusnya. Kalau kita terapkan cara yang seperti itu, insya Allah nanti akan berjalan terus, akan tetap berjualan terus. Kemudian cara yang ketiga, gunakan sosial media itu untuk mempromosikan jualan kita. Jadi kita berjualan, kalau kita diam di rumah, ya bagaimana orang akan mengenal jualan kita, bagaimana orang akan tahu kalau kita itu berjualan. Jadi kita manfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, atau yang lain, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya dipakai sekedar untuk chatting-chattingan atau komen-komenan yang nggak penting, yang nggak bermanfaat. Jadi kita pergunakan, kita posting jajanan kita perkenalkan kepada mereka-mereka semua itu,
Kita tarik mereka, kita setting semenarik mungkin agar orang-orang tahu kalau kita itu berjualan dan penasaran ingin mencicipi jualan kita. Apabila jualan kita ternyata cocok di lidah orang itu, insya Allah orang itu akan mengulangi lagi untuk belanja kepada kita. Dan kita pun tidak perlu takut apabila jajanan yang kita buat itu udah ada orang lain yang menjualnya, kita nggak perlu takut. Karena kalau masalah rasa itu sebetulnya relatif, tergantung lidah orang-orang itu sendiri. Karena orang itu nggak akan sama. Ada orang yang suka asin, ada orang yang suka pedas, ada yang nggak suka asin, ada yang takut pedas, beda-beda. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu kita punya pikiran jangan-jangan nanti nggak ada yang mau beli, nggak suka dengan masakan atau olahan jajanan saya. Nggak perlu, kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus optimis. Yang penting bumbunya itu ya sesuai dengan resep yang dipelajari, kita terapkan, kita cicip, rasanya itu sudah pas di lidah kita, kita yakin oh ini pasti orang akan suka. Ya udah, kita posting, kita kenalkan ke orang lain biar supaya orang itu mau mencicipi dan menjadi pelanggan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir orang lain bisa meniru usaha kita, jualan kita, dagangan kita, tapi orang lain tidak akan bisa meniru rezeki kita. Kemudian yang keempat yaitu kita harus yakin bahwa rezeki kita itu sudah digariskan. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan saat itu ya harus kita syukuri. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh iri dengan rezeki orang lain yang banyak, itu kita tidak boleh. Kita yakin rezeki kita hari ini ya segini, ya disyukur ya, alhamdulillah. Bisa jadi besok itu akan lebih banyak dan bisa jadi juga besok akan lebih sedikit. Itu harus yakin kita. Yakin pasti kita akan mendapatkan rezeki dari apa yang kita usahakan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha jualan makanan, dan teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya seperti apa dagangan atau jualan yang saya buat. Teman-teman bisa meniru. Pokoknya kita harus menciptakan ide-ide kreatif jualan kita. Nggak bisa loh mas cara membuatnya. Sekarang itu kalau berbicara nggak bisa, itu kalau zaman sekarang ini bisa dibilang itu orang yang malas untuk belajar. Karena di YouTube itu apa tuh yang mau kita buat ada di situ tersedia. Kita tinggal mengetik apa yang kita perlukan, akan muncul sendiri. Di situ kita bisa belajar dan kita bisa praktekkan, kita bisa kembangkan. Baiklah, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa lebih bermanfaat, bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan nanti di lain waktu, lain kesempatan saya akan bahas dalam mencari HPP jualan kita. Apa itu HPP? Tonton aja nanti video selanjutnya, insya Allah akan saya bahas. Karena walaupun kita pedagang kecil, walaupun kita masih mulai belajar untuk berjualan, tapi itu wajib untuk kita ketahui. Karena dengan kita mengetahui HPP itu sendiri, kita akan tahu berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hasil jualan kita. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.